الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian ilmu fikih yang diambil dari kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, yaitu pembahasan fikih sesuai dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita memasuki lanjutan dari bab jihad. Sudah kita bahas beberapa hal terkait dengan jihad. Di antaranya adalah keutamaan jihad, dalil-dalil tentang jihad. Kita juga sudah bahas syarat-syarat wajibnya jihad, yaitu ada 7. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan memiliki tokoh. Tokoh itu artinya kemampuan alal qital, untuk melakukan perang. Dan jihad hukumnya secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang hukumnya fardu kifayah, yaitu jihad menyerang. Artinya kita memasuki negeri lain, itu jihad namanya menyerang. Orang Arab mengistilahkannya tolab, jihad tolab. Jenis yang kedua adalah jihad yang sifatnya fardu ain, yaitu jihad bertahan. Jadi kalau ada serangan musuh yang masuk ke negeri kita, atau mereka bermarkas dekat dengan negeri kita yang membahayakan keamanan kita, itu dalam kondisi tersebut menjadi fardu ain. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kali ini penulis berkata, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan merahmati semua yang wafat mendahului kita. Wa man usira minal kuffari fa'ala darbaini. Wa man, dan barang siapa, usira yang ditawan, minal kuffari di kalangan orang-orang kafir, fa'ala darbaini, kondisi mereka terbagi menjadi 2. Jadi kalau ada orang kafir ditawan, ditangkap, maksudnya dalam peperangan, itu mereka terbagi menjadi 2 kondisi. Kondisi yang pertama, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, darbun yakunu raqiqan binafsi as-sabyi. Darbun jenis pertama, yakunu raqiqan, yang menjadi budak, binafsi as-sabyi, dengan dia ditawan. Jadi ada orang-orang yang kalau ditawan, ditangkap dalam peperangan, otomatis dia jadi apa? Jadi raqiq. Raqiq itu jadi budak. Siapa mereka itu? Ada 2 kelompok. Wahumus sibyanu wan nisa'u. Mereka itu adalah anak-anak dan wanita. Jadi dalam peperangan, dalam jihad antara orang Islam melawan siapa? Orang kafir. Kalau dalam peperangan itu misalnya orang Islam menang,
lalu berhasil menangkap wanita dan anak-anak, menurut hukum Islam wanita dan anak-anak itu otomatis menjadi apa? Raqiq. Apa raqiq? Menjadi budak. Ya, mereka jadi budak gara-gara mereka menjadi tawanan perang. Jenis yang kedua, darbun la yuraqqu binafsi as-sabi, yang tidak otomatis menjadi budak ketika mereka ditawan. Kalau kelompok pertama ditawan dalam peperangan, otomatis jadi apa? Jadi budak. Berarti nanti disamakan seperti harta rampasan perang. Dibagi-bagi kepada siapa? Orang-orang yang ikut berperang. Jenis yang kedua itu adalah orang-orang yang ketika mereka ditangkap di dalam peperangan, maka tidak otomatis mereka menjadi budak, tidak otomatis menjadi hamba sahaya. Siapa mereka? Ar-rijalu al-baliguna, yaitu kaum laki-laki yang sudah dewasa. Jadi ketika mereka ditangkap di medan perang, tidak otomatis mereka menjadi budak. Lalu apa hukum mereka? Coba kita lihat. Wal imamu mukhayyarun, imam boleh memilih fihim, terkait dengan mereka, yaitu laki-laki yang dewasa yang tertangkap di medan perang. Baina arba'ati asya, antara 4 pilihan. Yang pertama, pemimpin bisa menjadikan atau bisa menjatuhkan al-qatlu. Apa itu al-qatlu? Hukuman mati. Jadi orang yang ditangkap itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tentunya hukuman matinya dengan cara apa? Tidak boleh dibakar, tidak boleh dimutilasi, tidak boleh diapakan? Disiksa dalam arti dengan cara yang kejam. Tetapi dihukum mati dalam bentuk apa? Darbu ar-riqab, yaitu dipotong dari bagian leher. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, boleh juga pemimpin memilih pilihan yang kedua. Apa itu? Al-istirqaq. Apa itu al-istirqaq? Yaitu tawanan perang itu dijadikan budak. Berarti sama dengan kondisi yang pertama. Yang ketiga, al-mannu. Al-mannu itu artinya dibebaskan. Bisa juga kata pemimpin, dah bebaskan saja. Jangan kita hukum mati, jangan kita jadikan budak, tapi kita apa? Bebaskan. Itu nanti tergantung bagaimana pemimpin di satu negeri melihat kemaslahatan, melihat mana yang terbaik. Yang keempat, al-fidyatu bil mali au birrijali. Boleh juga ditebus, entah tebusannya dengan harta atau dengan manusia juga. Berarti tukar menukar apa itu? Tawanan. Misalnya ditangkap nih, ya, laki-laki dewasa, maka imam boleh berdiskusi dengan para penasehat, apa yang kita berikan? Apakah al-qatl ataukah al-istirqaq ataukah al-mannu ataukah yang keempat, apa itu? Al-fidyah. Kita kasih kesempatan kepada negaranya untuk apa? Menebus pakai apa? Pakai harta. Atau bisa juga ditebusnya dengan misalnya satu orang kafir ditukar dengan apa? 1000 tawanan muslim. Itu pernah terjadi. Di Palestina pernah dulu waktu siapa? Gilad Shalit atau siapa itu? Gilad Shalit. Satu orang tentara Zionis Israel ditukar dengan berapa? 2000 atau pasukan Islam yang ditangkap.
Dan sebenarnya ini kelompok perlawanan Islam di Gaza sudah mengajukan proposal itu. Ya. Dan itu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu ya. Waktu ada gencatan senjata yang pertama, itu yang diprioritaskan anak-anak wanita kan. Ditukar, dibebaskan misalnya satu orang wanita dari kaum Israel, dibebaskan 10 atau 20 dari tawanan perang dari kalangan umat Islam. Itu boleh seperti itu ya. Dan itu memang satu-satunya cara membebaskan tawanan perang, khususnya kalau kita bicara apa yang terjadi hari ini di Palestina. Jadi kayak pemimpin gerakan perlawanan Islam yang hari ini memimpin, siapa namanya itu, Yahya Sinwar, itu beliau bebas gara-gara apa? Pertukaran tawanan. Artinya apa yang dimiliki oleh kelompok perlawanan Islam di Palestina ditukar dengan apa? Tawanan-tawanan Islam yang ada di penjara siapa? Zionis Israel. Yaf'alu min dzalika ma fihi maslahatu. Dilaksanakan dari 4 pilihan ini ma fihi al-maslahatu, yang di dalamnya paling maslahat. Tentunya nanti kan dikumpulkan semua ya, jenderal-jenderal, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan para penasehat, didengar ini gimana ini, kita berhasil menawan 100 atau 200 atau sekian, ini gimana, bisa nggak di beda-beda misalnya. Yang satu, oh ini udah terkenal dari dulu, dialah yang merencanakan serangan dan lain sebagainya. Kalau yang ini hukuman mati. Kalau yang ini istirqaq, kita jadikan budak. Kalau yang ini bebaskan saja. Kalau yang ini mahal nih, kita jadikan pertukaran, entah itu dibayar dengan harta atau pertukaran tawanan. Dalilnya para hadirin rahimakumullah ada di dalam firman Allah surat Muhammad ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, fadharbar riqab. Apa itu fadharbar riqab? Fadharbar riqab ini ya. Potong lehernya. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq. Kalau kalian berhasil mengalahkan mereka, maka ikatlah. Ya. Fa imma manna wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzaraha. Maksudnya fashuddul wathaq artinya tawanlah mereka, jangan dibebaskan. Fa imma, boleh kalian memilih mannan itu artinya dibebaskan. Wa imma, dan boleh juga fidaan, dibebaskan tapi dengan apa? Fida. Apa itu fida? Dengan tebusan. Ya, hatta tada'al harbu auzaraha, sampai peperangan itu selesai. Jelas para hadirin? Ya. Itu dari ayat Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi disebutkan oleh beliau di sini, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, harabtu atau harobat? Harobat sepertinya ya. Di bukunya Pak Marpu apa diartikan? Yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, harobat atau harabtu, sepertinya harobat. Harobat an-Nadiru wa Quraizatu. Bani Nadir dan Bani Quraizah menyerang.
Begitu ya, menyerang. Fa'ajla Bani Nadir wa aqarra Quraizah wa man alaihim. Maka Bani Nadir diusir. Ajla itu kalau saya tidak salah diusir. Diusir bukan? Diusir. Adapun Bani Quraizah, mereka aqarra Quraizah alaihim. Apa itu aqarra? Menetap. Artinya nggak mau meninggalkan negerinya. Ya, kalau Bani Nadir meninggalkan, Bani Quraizah tetap menetap. Hatta sehingga harabat Quraizah, sampai pada akhirnya Bani Quraizah memerangi umat Islam. Fakutila rijaluhum, maka laki-laki mereka itu diberikan hukuman mati. Wa qusima nisa'uhum wa auladuhum wa amwaluhum bainal muslimin, dan dibagikan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka dan harta mereka di antara orang Islam. Jadi kalau Bani Nadir mereka memerangi umat Islam, diusir. Diusir. Tapi Bani Quraizah mereka memerangi umat Islam, keputusannya adalah yang dewasa yang sudah bisa memegang pedang itu dihukum apa? Dihukum mati. Disitulah ada kisah sahabat yang wafatnya itu menyebabkan terguncangnya arsy. Ada yang pernah mendengar kisah itu? Sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang sangat Nabi cintai. Jadi ceritanya Bani Quraizah itu di masa jahiliyah itu adalah koalisinya siapa? Sahabat yang namanya apa? Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Bani Quraizah bikin masalah, yaitu dalam peristiwa kalau saya tidak salah perang Ahzab, dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, mereka menyerang umat Islam saat umat Islam sedang dikepung, kan begitu ya. Umat Islam lagi dikepung oleh aliansi, koalisi orang Mekah dan orang-orang Arab. Akhirnya Nabi kan membuat parit atas usulan siapa? Salmanul Farisi, kan begitu ya kisahnya. Dalam kondisi umat Islam lagi dikepung, Bani Quraizah menusuk dari belakang. Mereka menusuk dari belakang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bisa lepas dari apa? Dari pengepungan. Singkat cerita, orang-orang Arab yang berkoalisi untuk menyerang kota Madinah, mereka lari. Ya, dan mereka tidak melanjutkan pengepungan. Maka setelah peristiwa itu Nabi hendak membuat perhitungan dengan siapa? Dengan Bani Quraizah. Dan saat itu dalam peristiwa perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz tangannya kena panah. Sehingga darah keluar terus. Dibuat tenda di dekat Masjid Nabawi. Beliau dalam kondisi terluka. Maka sahabat berangkat untuk mengepung Bani Quraizah. Singkat cerita mereka menyerah. Lalu dibawa semua, ditawan. Yang laki-laki keputusannya hukuman mati. Kenapa kok bisa hukuman mati? Mereka bilang begini, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami siap untuk diadili, tapi kami punya permintaan. Yang menjadi hakim haruslah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Mereka pikir kalau mereka menjadikan Sa'ad bin Mu'adz itu sebagai hakim, maka Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan hukuman yang ringan, bahkan akan membebaskan mereka. Maka kata Nabi, nggak ada masalah. Yang akan menjadi hakimnya adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang pada hari itu sedang apa beliau? Sedang terluka, dibuatkan tenda di samping Masjid Nabawi supaya Nabi tiap hari bisa menjenguk siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Datanglah hari pengadilan, dibawa Sa'ad bin Mu'adz untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk memilih apakah dihukum mati, ataukah dibebaskan, ataukah dijadikan budak dan lain sebagainya. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz setelah melihat kasus itu, beliau berkata, saya putuskan perempuan dan anak-anak semuanya dibagikan, jadikan tawanan, dibagikan.
Adapun yang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah bisa ngangkat senjata, dihukum mati. Ya, berhukum. Itu pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yahudi yang berkhianat itu, padahal mereka sudah terikat perjanjian namanya Piagam Madinah untuk saling melindungi. Kalau orang Yahudi diserang, Nabi wajib melindungi. Kalau Nabi yang diserang, mereka wajib melindungi. Mereka malah khianat. Nabi diserang, bukannya mereka ikut membantu pasukannya Nabi, malah menikam. Menusuk dari mana? Dari belakang. Maka diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az, laki-laki yang dewasa, dieksekusi mati. Bayangkan Pak ya, orang Yahudi saat itu hina sekali mereka. Ya, hina. Tidak lama setelah peristiwa itu Sa'ad bin Mu'az meninggal. Nabi berkata, kematian Sa'ad bin Mu'az itu telah mengguncangkan arsy. Arsy-nya berguncang. Padahal arsy itu dalam akidah kita adalah salah satu makhluk terbesar yang pernah diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak para hadirin? Baik. Dalil yang lain, coba itu di bawah ada dalil. Waqad, ini yang barusan kita ceritakan ya. Waqad hakama biqatlihim Sa'ad ibni Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az. Dan telah memutuskan hukuman mati atas orang-orang Yahudi yang berkhianat, sahabat yang bernama siapa? Sa'ad bin Mu'az. Bitahkimi minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Sa'ad bin Mu'az diberikan hak untuk memutuskan perkara. Ya, memutuskan perkara. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, lamma nazalat Banu Quraizah ala hukmi Sa'ad. Ketika Bani Quraizah dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'az, ba'asa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini tatkala Banu Quraizah nazalat mereka, apa nazalat itu kan artinya turun ya, tetapi di sini diartikan mereka ingin dihukumi oleh siapa? Sa'ad bin Mu'az. Maka diutuslah ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah untuk menjemput Sa'ad bin Mu'az oleh Rasulullah. Jadi Rasul memerintahkan agar Sa'ad dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Faja'a ala himarin. Maka Sa'ad datang di atas seekor himar. Apa itu himar? Keledai. Ketika mendekat kepada Rasul, maka Rasul bersabda, berdirilah kalian. Itu pemimpin kalian datang. Faja'a fajalasa ila Rasulillah. Maka Sa'ad datang lalu duduk di samping Rasul. Lalu dikatakan kepada Sa'ad, inna haula, sesungguhnya mereka, maksudnya orang Yahudi, nazalu ala hukmika, ingin dihukumi oleh dirimu wahai Sa'ad. Maka Sa'ad berkata, fa inni ahkumu an tuqtal al muqatilah. Hukumku atas mereka, dibunuh semua orang yang bisa berperang. Yang sanggup berperang diapakan? Dibunuh. Wa antusba adz-dzariyah, ya, dan anak-anak perempuan itu dijadikan apa? Budak. Lalu Nabi berkata, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Sungguh engkau telah memutuskan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah terjemahnya boleh diingatkan Ustadz Marfu. Karena hari ini saya nggak sempat mengulang dulu. Biasanya sebelum berangkat ke sini sempat ulang-ulang. Ini hari ini ada beberapa kegiatan jadi tidak sempat. Tapi benar ya Ustadz Marfu ya.
Terjemahnya aman. Tidak ada. Oh, di saya ada. Baik. Hari ini qadarullah pas berbarengan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah. Ada pertanyaan Bapak-bapak sebelum dilanjutkan? Silakan Pak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak Edi, tidak ada pertanyaan Pak Edi? Tidak ada pertanyaan. Silakan. Pak Khotib Pak, tidak ada Pak Khotib. Nah, saya lihat namanya KHB. Ini Khalid Basalamah itu Pak. Khalid Basalamah. KHB. Baik. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Waman, ada kalimat waman. Waman dan barang siapa aslama yang masuk Islam dari kalangan orang kafir qablal asri, sebelum dia ditawan. Jadi belum terjadi peperangan, dia sudah masuk Islam duluan. Ahraza ma lahu wadamahu, malahu atau maluhu, ahraza maluhu wadamuhu, maka harus dijaga harta dan darahnya. Harus dijaga apa? Artinya kalau dia sudah masuk Islam sebelum terjadi peperangan, maka haram untuk merampas hartanya, haram juga untuk menumpahkan apa? Darahnya, karena dia sudah menjadi bagian dari apa? Ingat, ini pembahasannya perang ya, bukan dalam kondisi damai. Dalam kondisi damai seperti kita ini tidak bisa kita apa? Menumpahkan darah seorang yang kafir kepada Allah. Dalam arti kalau tidak ada alasan ya tidak bisa, kecuali kalau mereka melakukan apa? Pelanggaran. Ya, ini kalau di dalam kondisi seperti kita itu kalaupun kafir disebut kafir apa Bapak-bapak? Kafir zimmi ya, sudah pernah kita bahas. Itu dalam ajaran Islam tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa sebab, dan tidak boleh diambil hartanya tanpa apa? Tanpa sebab. Ini berarti yang sedang kita bahas adalah konteksnya dalam peperangan. Wasighara auladihi, berarti ini tadi bacanya ahraza malahu wadamahu wasighara auladihi. Wajib dijaga hartanya, wajib dijaga darahnya, dan wajib dijaga anak-anaknya yang masih kecil. Berarti kalau anak-anaknya yang udah besar nggak terjaga. Jadi misalnya ada seorang bapak masuk Islam sebelum terjadi peperangan, yang terjaga ya darah dia terjaga, harta dia terjaga, anak-anak dia yang masih kecil terjaga. Lalu bagaimana dengan anaknya yang sudah dewasa? Enggak, mereka sudah punya apa? Hukum sendiri. Mereka sudah punya hukum sendiri. Artinya kalau peperangan itu terjadi sedangkan dia sudah masuk Islam, dia aman. Anaknya yang masih kecil apa? Aman. Istrinya gimana? Istrinya tidak masuk Islam. Allah alam bisa, yang saya tahu tidak ada jaminan keamanan. Yang aman hanyalah dia karena dia masuk Islam, dan siapa? Dan anak-anaknya yang masih kecil. Wa yuhkamus sabi bil islami inda wujudi thalathati asbabin. Dihukumi anak-anak itu sebagai orang Islam kalau ada 3 alasan. Yuhkam, dihukumi, lissobi, bagi anak-anak, bil Islam, bahwa dia orang Islam. Misalnya dalam peperangan nih Pak, ketemu ada anak kecil, ini Islam atau gimana ini? Coba kita lihat. Yuhkam, dihukumi, lissobi, bagi anak-anak, bil Islami, dengan Islam, kalau ada 3 syarat, kalau ada 3 sebab. Yang pertama, an yuslima ahadu abawaihi, salah satu orang tuanya masuk Islam. Entah ayahnya, entah ibunya masuk Islam, maka si anak dihukumi apa?
muslim. Yang kedua, an yasibahu muslimun munfaridan an abawaihi. Dia ditawan oleh seorang muslim dan dia sendiri terpisah dari kedua orang tuanya. Begitu artinya Ustaz Marfu. Itu kondisi yang kedua. Jadi ditawan oleh orang Islam itu anak yang masih kecil, terpisah dari ayah dan ibunya, masih kecil dia, maka dia nanti dihukumi sebagai apa? Muslim. Ya, dia dihukumi sebagai Islam. Au yujad laqitan fi daril Islam, atau ditemukan anak apa ini laqit, anak hilang, anak pungut. Ketemunya fi daril Islam. Apa itu daril Islam? Fidaril Islam ya di negeri kaum muslimin. Misalnya kita nemu anak di Jakarta, nggak ketahuan siapa bapak siapa ibunya, mayoritas kita kan muslim, maka kita hukumi dia sebagai apa? Muslim. Jelas atau tidak para hadirin? Baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak Marfu, tidak ada pertanyaan. Masih panjang ini. Saya mau lanjutkan takut banyak salah. Karena nggak pakai persiapan. 11 menit lagi. Silahkan. Atau kita lanjutkan. Faslun, pasal. Faslun itu Pak, pasal. Waman, dan barang siapa qatala. Apa itu qatala? Qatala itu membunuh, melumpuhkan. U'tiya, diberikan kepada orang yang melumpuhkan itu salabahu, salabnya. Bukan salabnya, tapi apa? Salab. Jadi kalau ada misalnya nih, ada orang jihad Pak Erwin, lalu dia berhadapan dengan musuh dan dia berhasil mengalahkan musuhnya, maka salabnya si musuh itu hak dia. Apa yang dimaksud dengan salab? Dikatakan di sini penjelasannya mayakunu ma'al maktul. Salab itu adalah harta benda yang dibawa oleh, bukan harta benda, apa-apa yakunu ma'al maktul, yang ada bersama orang yang meninggal, min silahin, yaitu pedang, itat, perlengkapan, libas, pakaian, dan harta. Oh iya, harta juga. Jelas tidak? Jadi ada orang Islam saling apa itu? Saling pukul. Ternyata orang Islamnya apa? Menang. Maka pedang orang yang dia kalahkan, baju orang yang dia kalahkan, harta benda orang yang dia kalahkan, itu haknya siapa Pak? Hak yang menang adu pedang itu. Itu dalam Islam namanya salab. Berarti itu selain gonimah ya. Itu selain daripada apa? Jadi nanti dapatnya double Pak Erwin. Gonimah dapat. Dan salabnya juga dapat. Dalilnya mana? Coba kita lihat. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu taala an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan." Nah, ini dia. Barang siapa yang berhasil membunuh, ya, di medan perang maksudnya ya, lahu alaihi bayyinatun, dan dia punya bukti bahwa dia yang melumpuhkan orang itu, falahu salabuhu, maka dia punya hak atas salabnya orang tersebut. Ya. Salab, apa itu salab? Barang-barang yang dibawa oleh musuh, entah itu berupa pedang, entah itu berupa baju, entah itu berupa apa? Berupa harta dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini watuksamul ghanimatu, dan dibagikan ghanimah. Apa itu ghanimah Bapak-bapak? Rampasan perang. Berarti terjadi peperangan ya. Kalau terjadi peperangan itu disebut ghanimah. Tapi kalau belum sempat terjadi peperangan, mereka pada apa? Pada kabur. Itu namanya apa Pak? Pai. Jadi ada ghanimah, ada pai. Tuksam al-ghanimatu, ghanimah dibagi. Ba'da dzalika, setelah dibagikan salab. Jadi yang pertama kali dibagikan salab dulu ya. Misalnya ini
Korban orang kafir ada berapa misalnya? Yang mati ada berapa misalnya? Ada 50 misalnya. Nanti dicari dulu ini yang bunuh ini siapa nih? Yang berhasil melumpuhkan si ini siapa? Saya. Kamu punya saksi enggak? Punya. Ya udah ambil pedangnya dia. Ambil pakaiannya dia. Salapnya dulu. Kalau udah beres salapnya, sisanya itu harta dikumpulin semua, itu kita sebut dengan apa? Ghanimah. Berarti ada salap, ada ghanimah. Oleh karenanya dikatakan di sini wa tuqsamul ghanimatu, dan dibagikan ghanimah itu ba'da dzalika, setelah itu ala khamsati akhmusin, dibagi menjadi 5 bagian. Bagaimana cara membaginya? Jadi itu harta ghanimah dibagi dulu jadi 5 bagian. Dibagi jadi 5 bagian. Fayu'ta arba'atu akhmasiha, diberikan 1/4 bagiannya liman syahida al-waq'ata, bagi yang ikut perang. Jadi dibagi 5 dulu. 4 bagiannya dikasih buat siapa? Yang ikut perang. Semua pasukan dikasih. Walaupun nanti ada bedanya antara yang naik kuda dengan yang jalan kaki. Lebih gede mana kira-kira dapatnya? Yang jalan kaki atau yang naik kuda? Yang dapat ghanimah lebih gede yang naik kuda apa yang jalan kaki? Naik kuda, karena naik kuda modalnya lebih gede. Iya, nanti yang dikasih lebih banyak adalah yang naik kuda. Naik kuda lebih gede, modal dia lebih apa? Lebih banyak. Fayu'ta, maka diberikan arba'atu 4 bagian akhmasiha dari 5 bagian, liman bagi siapa saja syahida yang ikut al-waq'ata, peristiwa peperangan. Jelas? Di surat Al-Anfal ayat 69 Allah berfirman, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Makanlah dari apa-apa yang kalian rampas dalam peperangan halalan thayyiban, sebagai sesuatu yang halal lagi baik. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa yu'ta lil farisi salasatu ashumin, diberikan kepada Paris. Nah ini nih, Bang Paris, Anda mendapatkan 3 bagian. Walirrajili sahmun, dan bagi yang jalan kaki 1 bagian. Jadi dari 4 bagian itu 3 bagiannya buat siapa? Yang kavaleri. Yang apa? Kavaleri. Yang naik apa? Naik kuda. Adapun yang seperti Pak Harto apa Pak? Dulu pensiun di, kalau bukan apa Pak? Yang pejalan kaki itu namanya apa? Infanteri, dapat 1 bagian. Infanteri dapat 1 bagian. Padahal kalau zaman sekarang yang lebih membahayakan kan infanteri Pak ya. Kalau kavaleri mungkin mereka di dalam tank kan, tinggal mencet tombol. Cuman kan bedanya kalau sekarang itu peralatannya disediakan oleh negara ya, oleh negara. Kalau zaman dulu enggak, ya Pak Erwin kuda, ya kuda punya Pak Erwin. Saya misalnya jihad pakai onta, ya onta punya saya. Maka syariat memberikan apa? Lebih banyak bagi yang naik kuda dibandingkan apa? Yang apa tadi istilahnya infanteri. Cuman katanya kalau infanteri itu termasuk yang apa namanya, yang pilihan Pak ya, karena fisiknya apa, kuat infanteri, pejalan kaki. Kopassus kan infanteri Pak ya, Kopassus itu infanteri, Denjaka juga infanteri atau gabungan. Iya, di angkatan laut Pak ya, perorangan. Kalau Kopassus itu kan dari satuan infanteri ya. Baik, jelas Bapak-bapak. Jadi intinya yang Faris itu penunggang kuda dapat berapa? 3. Rojil
infanteri satu. Masya Allah, dalam agama kita diatur ya sedemikian rupa. Luar biasa. Dalilnya mana? Coba dilihat di buku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah ja'ala telah memberikan lil farsi sahmaini wa li sahibihi sahman. Untuk kuda 2 bagian, untuk pemilik kuda 1 bagian. Berarti 3. Untuk kudanya berapa? 2 bagian. Untuk yang punya kudanya 1. Berarti total dapat 3. Wa fi riwayatin anhu aidan indal Bukhari wa Muslim qasama Rasulullah yauma Khaibar lil furs sahmaini walil rajil sahman. Dalam riwayat Nabi memberikan untuk penunggang kuda 2 bagian, untuk yang jalan 1 bagian. Ini menurut saya menunjukkan bahwa ini fleksibel. Ini artinya apa yang dilakukan Nabi kadang ngasih 3, kadang ngasih 2. Ini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana itu apa? Fleksibel. Tapi yang nggak bisa digugat itu yang 1 bagian untuk apa? Allah dan Rasulnya. Karena kan nanti 5 bagian itu kan 1 bagiannya itu dipisahkan dulu buat siapa? Allah dan Rasulnya. Jelas atau tidak? Nanti akan dibahas tuh. Wa yuqsamul khumus ala khamsati ashumin. Nanti dibagi 5 lagi itu. Ada bagian untuk Rasul, ya, dan lain sebagainya. Akan kita bahas insyaallah. Jelas Bapak-bapak? Ada pertanyaan atau tidak? Pak Daryanto ini. Yang dapat apa Pak? Yang dapat budak perempuan? Tidak Pak. Iya enggak Pak. Enggak perlu dinikah. Itu namanya kepemilikannya milkul yamin. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yaitu orang yang beriman itu yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau hamba sahayanya. Gak usah pakai nikah lagi. Kalau nikah kan maksimal 4. Kalau itu gak ada maksimal. Nggak ada maksimal. Nggak ada apa maksimalnya. Kalau nikah maksimal berapa? 4. Kalau itu dapat 10. Apakah itu mungkin terulang lagi? Wallahu a'lam bishawab. Qad yakun, boleh jadi di akhir zaman nanti apa? Terulang lagi, bisa jadi seperti di zaman dahulu. Baik. Nah, ini nih Pak Harto nih, apa Pak? Silakan Pak. Betul. Betul. Di zaman itu. Baik. Betul Pak. Baik, zaman dulu Pak Harto mungkin realitanya beda dengan sekarang ya, peperangan modern. Bahkan kalau peperangan modern itu dikendalikan jarak jauh, menggunakan apa namanya istilahnya itu drone bayak apa namanya yang udah dibeli Indonesia udah beli dari Turki. Bayaktar atau apa itu, lalu drone Anka. Indonesia bentar lagi di awal 2025 kalau saya tidak salah akan dapat kiriman drone canggih dari apa? Dari Turki. Drone yang bukan hanya mengintai tapi bisa juga apa? Menyerang, nembak. Seperti yang dipakai di waktu perang Azerbaijan lawan Armenia. Ya. Itu beli kita alhamdulillah. Sebagiannya untuk angkatan darat, sebagian untuk angkatan laut. Angkatan laut kalau nggak salah ya. Drone yang dipakai kapal, dibawa kemana-mana. Pakai kapal laut begitu.
Zaman dulu Pak Harto, kalau yang kita baca dalam sejarah ya, itu anak-anak dibawa, perempuan dibawa untuk memberikan semangat di belakang. Kalau perempuan pernah kita bahas kemarin, itu kadang mereka tim medis, tim logistik, ya dibawa untuk apa? Tim medis dan tim logistik. Dan anak-anak kadang dihadirkan untuk memberikan apa? Memompa apa? Semangat pasukan, supaya mereka membayangkan kalau kalian kalah ini semua ditawan. Jadi sengaja dibawa untuk memompa apa namanya? Memompa semangat. Itu terjadi di zaman dulu begitu, Pak. Ya, kalau sekarang ya total berubah ya. Benar-benar sekarang penggunaan alat teknologi itu sangat dahsyat begitu kan. Allah alam bisa. Masih ada? Bayakdar ya. Itu drone dari Turki yang dibeli oleh Indonesia. Sudah habis pertanyaannya? Saya lihat malam ini banyak yang agak ngantuk. Karena hujan. Masya Allah. Iya, saya bersyukur ini karena pengajian kita ini bisa bertahan cukup lama. Ini sudah, saya tadi ngitung-ngitung, ini sudah halaman 251. Total ada 400 halaman. Wah, saya pikir berarti tinggal 50, enggak setengah Pak, dikit lagi Pak. Dari 400 halaman dari 300 halaman kita sudah baca 250 halaman. Berarti tinggal sisa 50 halaman lagi insya Allah. Ya, insya Allah. Sebelum puasa mudah-mudahan sudah selesai. Jadi habis lebaran kitab yang baru insya Allah. Nanti kita diskusikan lagi sama DKM. Kira-kira kitabnya kitab apa insya Allah. Baik, sebelum ditutup, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan kita semua mudah-mudahan istiqomah dalam mencari ilmu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa